Mr. Seekers kembali lagi di kabar misteri. Namun sebelum melanjutkan penelusuran di hutan C4, sebelumnya ada info kabar misteri berikut ini. Jalan C4 Kota Bogor ternyata masih menyimpan banyak cerita mistis. Banyak warga sekitar mengatakan di jalan C4 inilah mereka sering mendengar suara lonceng yang melintas di malam tertentu. Suara lonceng tersebut berasal dari sebuah kereta kencana yang kerap melintas dari perkampungan menuju ke dalam hutan C4. Tak hanya sekedar mitos, beberapa warga lainnya dikabarkan pernah melihat langsung penampakan kereta kencana nan mewah. Mr. Seekers, hutan C4 memang memiliki 1000 misteri. Kita kembali di penelusuran tim Ghost Investigator Kabar Misteri melanjutkan penelusuran di hutan C4. Pada segmen sebelumnya, Haryo Talijiwo berhasil mengambil gambar video yang diduga penampakan dari entitas mistis yang ada di lokasi. Selanjutnya kami pun berhasil sampai di pos penjagaan hutan setempat setelah menelusuri jalan gelap berlubang di kawasan ini. Kami pun langsung disambut oleh penjaga hutan setempat dan dengan bingung ia menanyakan maksud kedatangan kami pada tengah malam hari ini. Misi Pak. Ya. Kenalan, nama saya Fiza dari tim Kabar Misteri, Jak TV. Petugas di sini. Bapak petugas ini? Ya. Boleh minta tolong nggak Pak? Kita kayak mau ngobrol-ngobrol bentar masuk ke dalam. Visa pun langsung memulai obrolan dengan memohon izin agar diberikan kesempatan kedua untuk kembali menelusuri hutan C4 ini. Selalu kita di sini juga dari Kabar Misteri, Jak TV, kita juga akan menggali tempat ini Pak. Tapi nggak lama kan? Maksudnya kan saya lagi posisi jaga juga, kalau kelamaan kan saya harus kontrol juga. Kurang lebih paling lama 2 jam Pak. Oke lah. Ya. Silakan masuk. Ya. Apa ya Pak? Thank you Pak. Setelah kami sepakat dan mendapatkan izin dari Pak Endin, nama penjaga hutan ini, ia pun langsung membukakan pintu pagar dan selanjutnya kami melanjutkan obrolan seputar misteri yang ada di hutan penelitian ini. Dan seperti yang telah dibayangkan, gambar penampakan yang didapatkan oleh Haryo Talijiwo di tengah jalanan sebelumnya sesuai dengan legenda misterius yang menyelimuti lokasi penelusuran kali ini. Pandin. Ya. Maaf nih ganggu malam-malam, ganggu waktu Bapak. Kita tuh mau nanya, sebenarnya tadi kita tuh nyasar Pak. Ya kita nyasar, kita ngikutin jalan terus sampai portal. Terus kita harus muter di jalan kecil dan kita harus pokoknya nggak bisa lanjut lagi lah ya. Ketemu jalan buntu saya. gitu. Nah, ketemu jalan buntu dan di perjalanan menuju sini pun kita punya video ini nih Pak. Coba ini Mas. Ini Mas Aryo sempat menemukan semacam video ada penampakan kepala. Ini Pak, di jalan. Gimana Pak? Tadi sempat itu ya Pak ya. Jadi sempat jalan saya melihat siluet itu yang saya tangkap di kamera saya ini kayak kepala aja, cuma nggak berbadan, cuma sempat nyebrang jalan gitu dari jalan. Gitu ya? Iya jalan. Dan Ya, sempat saya capture. Mitos yang dari cerita dari mulut ke mulut, gitu ya. Di sini itu memang suka ada penampakan seperti semacam itu, bahkan dengan wujud yang utuh. Menurut cerita yang pernah mengalami kejadian seperti itu, memang mereka terkadang juga suka kesini main, dan kami pun yang jaga di sini terkadang penampakan itu suka ya sekelibat gitulah. Semodal bayangan. Nah justru kami juga mau tahu ini sebenarnya mitosnya ini yang berkembang di masyarakat kan seperti itu ya. Karena kita namanya orang awam ya. Betul. Dan Bapak kerja sini kan, Bapak pengen jelas saya pasti. Iya. Saya agak tertarik yang makam asing tadi tuh Pak. Maksudnya makam asing tuh makam siapa Pak? Makam orang asing atau bule gitu maksudnya? Bukan. Ya tidak menutup kemungkinan ya, tapi sampai sejauh ini kan belum ada bukti tapi ada otentik siapa itu. Ada beberapa titik batu-batu itu yang mungkin Mas Aryo atau Mas Rija itu tahu ya, bisa ngedeteksi ya, nanti kita lihat. Jadi Bapak sendiri kalau boleh saya tahu pernah ngalamin sendiri pengalaman itu?
pengalaman saya sendiri sering enggak, tapi pernah mengalami termasuk bunyi-bunyian pagar, terus sekelebat seperti noni Belanda. Sekitar area sini udang. Apa mungkin juga itu ada hubungannya sama makam itu? Masih misteri sampai sekarang ini, berapa tahun ini. Emang tempat ini kalau boleh saya tahu ada historinya di zaman Belanda juga ya? Ya, historinya ada ini. Jadi lahan di sini itu dulu itu lahan tuan tanah yang Belanda. Nah, tapi kan saya nggak mengalami, saya juga kurang tahu detailnya ceritanya gitu ya. Seperti apa? Yang jelas penampakan seperti itu. Nah, ya mungkin Mas Aryo tahu, Mas Aryo bisa. Saya juga malah mau menggali nih. Berarti kita kebetulan dong ketemu ke tempat ini, Pak. Ya alhamdulillah. Oke, Misteri Kita Seekers. jelaskan. Kebetulan ternyata di sini ada sebuah misteri yang kebetulan banget pucuk dicinta ulam tiba. Jadi emang ada sebuah tempat di mana itu adalah makam yang tidak diketahui rimbanya siapa yang dimakamkan di sana ya Pak ya. Iya. Dan Pak Andin pernah mengalami juga yang namanya gangguan-gangguan dari entitas mistis di sini. Tapi di sini kita akan bertemu dengan makam antik dan ada cerita tentang noni Belanda itu. Jadi itu kita kayaknya harus ke sana langsung sih Mas Aryo. Boleh. Kayaknya harus ke sana langsung. Oke Misteri Seekers. Pokoknya kalian ikutin terus, oke? Tetap di Kabar Misteri. Mystery Seekers, setelah kami berbagi cerita dengan Pak Andin, beliau pun mengajak kami untuk memetakan lokasi penelusuran. Pak Andin ingin menunjukkan bahwa di hutan ini terdapat suatu spot tersembunyi yang penuh dengan misteri, yaitu sebuah tempat yang diduga merupakan sebuah area pemakaman atau pekuburan. Rasa semangat bercampur penasaran menyelimuti kami, sudah barang tentu di hutan buatan yang luas ini dan memiliki sejarahnya tersendiri. Oke Misteri Seekers, jalannya sangat-sangat penuh rintangan, di sini banyak banget seperti melindungi sesuatu, menjaga sesuatu agar tidak dimasukin. Apakah pengunjung bisa dengan gampang menuju makam asing, Pak? Tidak. Tidak, mereka tidak tahu juga. Rupanya Misteri Seekers ini adalah hanya rahasia para ranger di sini aja. Para jagawana penjaga hutan. Agak gelap ya di sini, apa sebelah situ, coba sebelah sini. Jadi Mang Andin juga susah untuk mengidentifikasi jalan yang tepat. Ini Assalamualaikum. Kubur. nah ini informasinya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini pernah ada yang mekar. Ada yang ziarah. Belum pernah sampai sejauh ini. Oke, Misteri Seekers, kita udah di sini. Kalau feeling gue sih Mas, ini kuburan. Ini gue nggak tahu sih. Menurut lu gimana? Ini ya feeling aja sih. Ya, ini kuburan. Ya kan, ada Ini orang pribumi. pribumi, bukan asing. Oke. Bisa dijelasin ke Misteri Seekers dari mana lo tahu ini pribumi? Sebentar. Bapak tahu bahasa tulisan Sunda yang halus? Oh, kurang tahu saya. Jadi sempat saya terlintas ini Kak, terlintas ada peti mati, peti orang meninggal yang seperti kurung batang ya. Cuma kurung batang ini bentuknya unik, cuma ada kayak lambang kalau bahasa Jawa itu hana caraka, cuma ini hana caraka bukan hana caraka, cuma versi Sunda yang mirip-mirip seperti itu tulisannya. Semacam itu. Dan ini keberadabannya kalau saya lihat dia Hindu. Hindu. Oke, Misteri Seekers, sedikit demi sedikit kita sudah mulai jelas. Menurut Aryo, ini adalah makamnya orang beragama Hindu di sini. Jadi ini nih dulu memang tinggalnya di hutan si
berdua ini tidak ada sosialnya. Beliau ini berdua, ini suami istri. Jadi suami Sekarang istri. di sini. Kalau saya perhatikan tidak sekitar sini. Bapak berapa tahun kerja di sini berarti kira-kira? Ini udah lama banget ya. Ya makanya kok bisa selama itu dan ranger yang bersihin ini. Dan ini sebelumnya ada semak-semak kan? Sebelumnya ada, Tapi ini tetap kelihatan kayak padang begini kan? iya. Iya. Karena itu juga sebenarnya kalau Bapak pengen tahu yang melalui mata batin saya dari keluarganya itu yang sebenarnya yang membuat rata ini. Tanpa sepengetahuan. Iya. Ntar lo deh. Kenapa ada makam keluarga di tempat terbuka gini? Maksud gua adalah kenapa nggak keluarganya memindahkan jenazah leluhurnya ke tempat yang lebih layak untuk mudah dikunjungi? Sudah terlalu bodo amat. Karena di temurun yang paling keturunan yang paling mudanya, mereka sibuk dengan aktivitasnya sendiri dan tidak terpikir apa namanya buyut ya, untuk memindahkannya. Makanya ini lumayan terbengkalai dan sebenarnya belakang ini ada banyak makam, Pak. Kalau Bapak bisa lihat di sini banyak makam. Cuma ini yang dituakan di tempat ini yang ibaratnya kalau di kampung itu sesepuh. Sepasang ini laki-lakinya, ini perempuan. Ini laki-lakinya, itu perempuan. Yang aneh kenapa batu nisannya satu besar di sana, satu besar di sini ya? Kenapa? Yang aneh kepalanya kan. Ya, itu Batu yang besar nih. belum terdeteksi. Jadi kayak ibaratnya kayak kepalanya saling Iya. membelakangi. Karena di sini auranya aura keibuan, maksudnya aura halus. Di sini agak kasar auranya. Biasanya membedakan yang aura kasar dan halus itu laki-laki dan perempuan. Oke, Mystery Seekers, ada baiknya kita berikan doa lah ya. Iya. Kita berdoa dulu, semua tim. Coba kita berdoa dulu untuk arwah leluhur yang ada di sini. Semoga damai. Semoga mereka sering-sering dikunjungi sama keturunannya. Syukur-syukur mau dipindahin ke tempat yang lebih bagus ya, yang lebih layak lagi ya. Dan diakui gitu, ditulis namanya siapa gitu. Karena semua orang lahir dengan nama, mereka meninggalkan nama juga. Berdoa, dipersilakan.